bincang-bincang masih bersama dari Dinas Pariwisata dan juga Perhutani. Dan sekarang kita juga sudah hadir Bapak Teguh Wahyudi SHMM, praktisi dan pengamat kepariwisataan. Nah, langsung saja nih Pak, saya mau tanya. Kira-kira potensi wisata di Lamongan, khususnya di wilayah selatan ini, tanggapannya Bapak bagaimana? Baik, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terhadap semua yang hadir. Tentu kehadiran bapak-bapak di sini itu membuat suasana menjadi bergairah, begitu ya kira-kira. Tak kalah pentingnya adalah sinergitas antara Dinas Pariwisata dengan Perhutani. Itu saya sudah lama memikirkan, dan kalau nggak salah saya juga sudah pernah menyampaikan ke Pak Bupati waktu itu selaku saya sebagai praktisi, bahwa pengembangan wisata di wilayah selatan ini itu sangat penting dan itu tidak berbiaya mahal, lain dengan di wilayah utara. Kalau di wilayah utara itu banyak wisata buatan, maka investasinya harus investor besar gitulah kira-kira. Nah, secara kebetulan secara tidak sengaja saya dipertemukan oleh Pak Suratno waktu itu ketika ada acara di Bulu. Lalu beliau mengatakan ke saya bahwa Pak, ini di wilayah selatan Lamongan ini kan banyak potensi-potensi wisata unggulan. Lalu saya diantaranya ditunjukkan di sini, di Jipak lah, kan di wilayah Waduk Gendang ya. Nah, ini kebetulan juga mepet sekali dengan Waduk Gendang lah, ini kan bisa bersinergi. Saya langsung berpikir, oh Pak, saya milih yang di Waduk Gendang aja. Waktu itu beliau menawarkan ke kami, itu ada di Remang, ada di Blulo, ada di Ngimbang, banyak lah kan gitu kan ya, ada beberapa. Tapi yang saya pikir di Gondang ini lebih potensial dan kira-kira investasinya tidak terlalu tinggi, seperti itu. Alhamdulillah dalam kurun waktu 1 tahun, belum ada 1 tahun ini sudah bisa kita soft launching, begitulah kira-kira. Nah, terkait dengan pengembangan wisata di wilayah Lamongan Selatan, tentu Pak Suratno ini selaku administrator utama KPH Mojokerto memberikan peluang sebesar-besarnya, ini yang disampaikan ke kami, untuk mengembangkan wisata di wilayah Lamongan Selatan, wisata alam lah ya, wisata alam. Yang itu nanti bisa menumbuhkan ekonomi besar di wilayah Lamongan Selatan tanpa mengganggu APBD, itulah kira-kira. Seperti itu, Pak. Seperti itu. Nah, kira-kira yang paling ditonjolkan atau pengembangan untuk Jipak sendiri itu seperti apa? Jadi begini, waktu itu saya juga berdiskusi dengan Pak Sis, yang selaku Kepala Dinas, bahwa ya mohon maaf Pak Sis, di Gondang itu, di Waduk Gondang, itu kan sudah, ya mohon maaf Pak Sis ya, turun-temurun itu kan dipakai untuk, menurut saya Mbak, untuk pacaran, untuk apa, hal yang kurang baik lah, kan begitulah kira-kira. Ya seperti itu. Nah, kami memandang itu kan ya cukup prihatin aja kan gitu. Lalu saya ngobrol dengan Pak Sis bahwa kami akan membuat wisata yang mana itu nanti kita mengarah pada wisata yang ramah muslim, seperti itulah kira-kira. Nanti pengunjung itu harus kita batasi, seperti itu. Kebetulan di tempat ini juga Mbak, sebelumnya kan tempat sampah kan begitu Pak Ratna ya. Tempat sampah, dibuang-buang sampah gitu, terus di sini juga apa, kotor, dipakai anak-anak muda pacaran gitu-gitulah kira-kira. Jadi di sini itu tempatnya kumuh, terus apa, juga dipakai untuk hal yang tidak baik juga, seperti itu. Maka dari situ saya bersemangat untuk mengubah tempat ini menjadi tempat yang manfaat, yang diminati oleh warga masyarakat, tentu seperti itu. Alhamdulillah kami juga didukung oleh warga masyarakat semua pada mendukung lah seperti itu, sehingga tempat ini cepat diwujudkan menjadi baik lah. Nah, kebetulan terkait dengan itu Pak Kadis juga sangat mendukung, karena wisata kita ini nanti ramah muslim, yang mana itu nanti juga berimbas di Waduk Gondang, juga kita bersinergi di situ lah, saling menunjang, seperti itulah kira-kira Pak. Iya, apalagi letaknya juga berdekatan Pak ya. Mungkin ada edukasi atau apa gitu Pak ya. Oke, selanjutnya tadi sempat kita bahas Pak yang perekonomian warga sekitar. Nah, seperti apa itu Bapak? Mungkin dijelaskan, monggo salah satunya, silakan.
Betul ya. Gimana sih Mbak? Jadi dari pariwisata tentu adanya objek-objek wisata ini akan kita harapkan berkembangnya ekonomi. Nah kebetulan di Dinas Pariwisata itu ada kasihnya yang namanya kasih ekonomi kreatif. Nah dari situlah jadi terbentuk objek wisata, kemudian nanti berimbas pada perekonomian masyarakat. Jadi mendorong warga masyarakat khususnya yang belum apaan, yang belum punya usaha atau buruh tani, sehingga nanti akan berusaha semacam perdagangan kecil-kecilan, nanti akan menambah pendapatan mereka. Nah ini kita harapkan nanti dari pemerintah daerah ini akan menambah pendapatan daerah kan gitu. Jadi di samping pendapatan masyarakat juga nanti berimbas juga pendapatan daerah. Nah, oleh karena itu ya, di daerah selatan ini sekarang bermunculan banyak taman wisata yang seperti sekarang ini, jadi nanti akan mengarah kepada kemakmuran masyarakat. Ini yang kita harapkan, termasuk produk daerah. Ya. Produk unggulan daerah yang mana, contohnya di Lamongan ini kan ada batik Sendang, ya. Parengan ya dan lain-lain lah. Jadi nanti akan merupakan ikon dari produk Lamongan. Kemudian yang kedua ini kreativitas untuk membuat kue yang dimana merupakan jajan khas Lamongan ya. Kemudian kuliner Lamongan yang sekarang sudah menusantara ini ya, bahkan ada yang sampai ke luar negeri, ada pecel lele, kemudian ada nasi boran, ya, kemudian tahu campur, ya, kemudian soto Lamongan, ya. Jadi banyak kuliner yang sudah ke tingkat nasional, yang mana rata-rata mereka berjualan ini sukses di daerah-daerah lain. Nah ini tentu akan membawa Lamongan ke depan akan lebih baik lah secara ekonomi. Kemudian juga kue ini ada, kalau di Babat ini kan ada Wingko Babat yang ya sekarang dipatenkan orang Semarang ya. Nah ini nanti akan kita luruskan ya, artinya Babat ini betul-betul adalah khasnya adalah Wingko, jadi nanti namanya Wingko asli Babat gitu. Aslinya ya? Ya aslinya, ada aslinya. Kalau yang lain KW. Jangan sampai kita ini dicuri orang kan gitu ya. Betul. Nama besar Wingko Babat yang sudah kalau orang Jakarta dulu nun sewu. Dari mana Pak? Dari Lamongan waktu itu loh ya, tahun-tahun 70-an itu. Belum begitu kenal. Tapi kalau dari Babat Pak, itu sudah terkenal. Babat itu sebelah baratnya Surabaya kan itu. Ini. Jadi maka nanti akan insya Allah akan menambah inisiatif warga masyarakat kita untuk menyuguhkan hasil produksi daerah. Ini Pak kira-kira begitu. Seperti itu. Kalau Bapak sendiri itu berapa sih? Iya, ini. Jadi masyarakat di sekitar kawasan hutan. Tadi saya sempat sampaikan bahwa sebagian besar itu adalah petani, ya, bercocok tanam. Ya, selain di kawasan sendiri yang mungkin terbatas, sebagian besar di lahan hutan. Nah, itu pendapatannya 3 bulan sekali dan setahun hanya 2 kali paling banyak. Nah, dengan kemudian muncul wisata seperti ini, maka masyarakat diharapkan bisa mendapatkan pendapatan yang lebih dari itu, yang tidak 3 bulanan tadi kan. Jadi misalnya begini, misalkan nanti saya minta ke praktisi di sini, Pak Yudi dan kawan-kawan, setiap lokasi warna wisata harus dipastikan mengambil masyarakat untuk produk masyarakat ya. Apakah misalnya nanti positif pada masyarakat. Ada positif ya. Jadi ada tempat-tempat untuk kulinernya. Ada ya. Di sana mana ada? Sana mungkin ada ya. Kemudian nanti yang jelas misalnya tempat parkir. Itu juga masyarakat ya. Kemudian tadi sampaikan Pak Kadis betul. Wisata yang akan berhasil itu adalah wisata yang punya nilai khas tertentu. Ya kan? Nilai keunikan tertentu. Yang itu harus kemudian dibuat kan. Nah, di sini saya yakin nanti pasti muncul nanti dari Pak Kadis tadi. Apakah memang orang Gondang, masyarakat Gondang punya kuliner khas tertentu, itu bisa dimunculkan dan menjadi sesuatu yang baru yang menjadi daya tarik, dan itu yang kemudian bisa terus menerus. Dan yang kedua, dari sisi venue sendiri
praktisi harus terus Ya. berkreatif tadi disampaikan Pak Kadis ya, sehingga inovasi terus ya. Dengan demikian kemudian dengan datangnya masyarakat dari luar ke wilayah tertentu, maka mau tidak mau akan tumbuh ekonomi di situ, ya kan? Termasuk nanti mungkin di tempat lain pun juga sama ya, tidak hanya di Cipak ya, di tempat lain pun kita dorong sedemikian rupa sehingga muatan lokal untuk masyarakat bisa berkreativitas, bisa mendapatkan penghasilan lebih yang dibanding sebelumnya, itu menjadi sesuatu yang harus ditonjolkan. Saya pikir itu. Ya. Kembali lagi kepada Bapak Teguh ya, karena memang kita sekarang berada di Waduk Gondang, Cipak ya, terkait ekonomi sekitar. Nah, apakah warga masyarakat sekitar sudah ikut kecimpung di sini atau bagaimana Bapak? Jadi gini Mbak, ini sejak saya awal saja mulai melakukan pembenahan di awal-awal sekali, itu kami sudah melibatkan warga sekitar. Ada tukang-tukang, ternyata di sini ada tukang-tukang bagus lah. Artinya kan dia punya integritas, dia punya kapabilitas selaku skillnya mereka gitu-gitu, dan saya suka itu. Artinya walaupun kami melibatkan warga setempat, tapi harus memang yang mumpuni dan memang punya skill, tidak boleh asal-asalan gitu. Itu yang dari sisi ketika awal-awal pembangunan kita libatkan, itu saya sudah firm lah, kan seperti itu. Lalu sekarang ini sudah kita soft launching ini, kita sudah memberikan kontribusi setidaknya kepada Karang Taruna berupa lahan parkir. Lahan parkir itu kebetulan di luar kawasan wisata, kawasan hutan. Itu memang menjadi haknya Karang Taruna lah, seperti itu, atau dengan manajemen kan begitu. Artinya warga sekitar pun sudah merasakan dampaknya, sangat merasakan dampaknya. Terus di pinggir-pinggir kawasan ini juga ada warung-warung baru di situ, ada sudah berdampak lah, misalnya seperti itu. Nah itu kalau dinilai dari sisi ekonomi ya, ekonomi finansialnya. Lalu kalau boleh saya menyampaikan secara pencitraan lah, secara performa ya, performa daerah, tentu Gondang ini menjadi ada nilai tambah, seperti itulah kira-kira. Jadi ada tempat baru di sini, orang menjadi penasaran, tentu itu menjadi tanggung jawab kami untuk bahwa tempat ini harus sesuai dengan yang ada dalam benak mereka, menjadi penunjangnya Waduk Gondang gitu. Karena tidak bisa kita pungkiri, waktu itu juga sudah sampaikan ke beliau Pak ADM bahwa kita ini memang terhubung dengan Waduk Gondang Pak ADM. Nanti kan kita masuknya pun juga dari Waduk Gondang, seperti itulah. Walaupun sebenarnya kita juga ada pintu masuk sendiri dari sana, tapi itu nanti progres lah, seperti itu. Saya pun juga ingin memberikan kontribusi ke daerah, tentu seperti itu. Ketika orang mau masuk sini dalam rangka penasaran itu tadi Mbak, pasti kan lewatnya kan Waduk Gondang dulu, kan begitu. Nah, ngukurnya begini, ketika di sini ada pengunjung 100, berarti Waduk Gondang ada 200 orang lah, gitulah kira-kira. Seperti itulah kira-kira. Artinya saya sudah bisa memberikan kontribusi ke daerah secara tidak langsung atas karya-karya kami yang diinisiasi oleh Pak Dis, juga oleh utamanya oleh Pak ADM ini, yang itu menjadi penyemangat kami untuk mewujudkan tempat ini, gitu Mbak. Kira-kira seperti itu. Luar biasa. Selanjutnya kembali ke Bapak Suratno nih, yang mau saya tanyakan, sejauh mana kewenangan Perhutani dalam memberikan peluang untuk pelaku pariwisata di Lamongan Selatan? Oke, terima kasih Mbak. Jadi untuk wisata, saya ya sebagai administrator bisa memberikan kewenangan kepada siapa saja yang ingin kemudian berkreativitas dalam pengembangan wisata, berkarya di wisata ya. Kita kasih kesempatan seluas-luasnya ya. Memang di dalam kewenangan itu ada dalam konteks misalnya kerjasama, memang ada keterbatasan. Misalnya dalam konteks seperti ini, kami sebagai administrator bisa bekerja sama dengan dinas pariwisata ataupun dengan pihak lain, praktisi dan sebagainya, itu 2 tahun.
dan bisa diperpanjang kan gitu ya, bisa diperpanjang. Kalau ada AC-nya pasti diperpanjang lah kira-kira gitu. Kalau ada positifnya. Ya, kalau positif pasti diperpanjang, kalau mungkin nggak akan diperpanjang ya. Tapi kalau memang ada lokasi tertentu, kalau memang ingin langsung yang misalnya lebih dari 5 tahun bisa. Nanti akan kami koordinasikan dengan jajaran di atas, ya bisa di divisi regional maupun ke direksi. Jadi sangat memungkinkan dan prinsipnya Perhutani sangat mendukung itu karena Perhutani. Kalau mungkin sedikit saya sampaikan, apa sih usaha pokok perhutani? Awalnya dulu perhutani itu jualan kayu, nanam, kemudian jualan kayu, kan begitu. Kalau jualan kayu nunggunya kita 60 tahun baru panen, bayangin deh Pak. Loh, tapi kalau dengan wisata kita bangun tahun ini juga kita dapatkan manfaatnya, dan itu buat masyarakat sangat luar biasa. Makanya dari pimpinan kami, dari direksi sampai kami sangat support untuk kaitannya dengan wisata ini. Benar sekali, memang benar apa yang dikatakan Bapak, bahwasanya yang saya tahu dulu yang namanya perhutani itu kayu. Nah, itu. Semakin seru aja Pak nih perbincangan kita. Nah pemirsa, kita akan kembali setelah yang satu ini, tetap di Bincang-Bincang. Selain memiliki wisata alam, Lamongan juga memiliki wisata religi dan sejarah. Salah satunya yakni makam Sunan Derajat. Penyebaran agama Islam di Pulau Jawa tidak bisa dipisahkan dari Sunan Derajat. Ajaran-ajaran Sunan Derajat masih bisa diaplikasikan untuk kehidupan masyarakat saat ini. Tak heran jika setiap harinya makam Sunan Derajat banyak dikunjungi masyarakat untuk berdoa dan berziarah. Museum Sunan Derajat terletak di Komplek Makam Sunan Derajat dan dikelola oleh pemerintah Kabupaten Lamongan. Museum ini mengoleksi ratusan benda peninggalan Sunan Derajat semasa mengajarkan agama Islam di Pulau Jawa. Di era pandemi, peziarah makam Sunan Derajat dituntut untuk memiliki kesadaran tinggi, senantiasa memakai masker dan mencuci tangan, serta melakukan social distancing. Ayo dolan nang Lamongan. Waduk Gondang. Waduk Gondang adalah salah satu objek wisata yang ada di Kabupaten Lamongan. Waduk Gondang memiliki manfaat untuk masyarakat sekitar. Dibangun untuk pengairan sawah, irigasi, dan pariwisata. Suasana yang rumbun dikelilingi oleh pepohonan membuat wisata Waduk Gondang cocok untuk wisata keluarga. Arena bermain, kebun binatang mini, juga menunjang wisata ini untuk dikunjungi para wisatawan. Di era pandemi, Waduk Gondang senantiasa menerapkan protokol kesehatan. Melakukan screening kesehatan, seluruh pengunjung diwajibkan untuk memakai masker dan mencuci tangan, serta menerapkan social distancing. Ayo dolan nang Lamongan. Ya, kembali lagi di Bincang-Bincang, dan kali ini saya akan langsung bertanya kepada Bapak Sisyanto terkait bisnis pengelolaan pariwisata. Nah, itu seperti apa Bapak? Terima kasih. Jadi bisnis pariwisata tidak banyak sama dengan bisnis-bisnis yang lainnya. Dalam arti semuanya akan mendatangkan keuntungan. Nah, maka kami dari Dinas Pariwisata mendorong bagi warga masyarakat yang punya potensi untuk mengembangkan wisata di daerah. Kemudian kami dari dinas tentu memfasilitasi kemudahan-kemudahan untuk perizinan dan lain-lain. Kemudian yang kedua, kita berhak untuk membina bagaimana arah ke depan pariwisata di Lamongan ini formatnya kayak apa yang sesuai dengan kehendak dari pemerintah daerah. Maka yang saat ini bermunculan
banyak baik itu swasta maupun desa yang mengembangkan destinasi wisata ini. Nah, banyak hal kadang-kadang masyarakat itu belum mengerti prosedur, maka konsultasilah ke Dinas Pariwisata. Kami selalu melayani, membantu bagaimana bisa terwujud mendapat izin formal, legal formalnya ini untuk pengelolaan pariwisata. Jadi kadang-kadang masyarakat itu belum tahu, belum melakukan sesuatu, tapi sudah takut dengan dirinya. Ya. Ini yang Memang begitu Pak. Jadi memang seperti itu rata-rata. ya, kami membuka diri ya. Kapanpun selama jam dinas kami siap untuk melayani semua warga masyarakat yang berkeinginan, termasuk desa-desa ya. Jadi contohnya sekarang kayak Pantai Trinil ini ya, ini terdorong, alhamdulillah di sana ramai sekali dan kita dorong untuk mengurus izin dan sudah proses. Jadi ketika sudah mendapat izin, insya Allah enjoy kita bekerja memajukan destinasi wisata ini. Ya. Jadi Trinil ini tiap harinya ribuan pengunjung. Nah, ini juga masuk pendapatan desa, loh, ya kan. Jadi ini luar biasa. Ternyata memang Lamongan terkenal dengan kaya alam wisatanya ini. Ini yang mungkin tidak dimiliki yang lain ya. Kadang-kadang kita nuwun sewu, jauh-jauh kita rekreasi ke Malaysia, ke Singapura. Tapi di sana lebih baik kan di Lamongan ini. Gitu loh ya. Jadi kalau kita kita di Singapura contohnya ke Pulau Santosa itu lebih baik kan di Paciran sana. Pantai Paciran itu ya, Pantai Brondong itu ya. Jadi ini yang maka kalau kita menyadari bahwa Lamongan ini enjoy untuk pariwisata, termasuk wisata pendidikan Pak, edukasi itu ya. Jadi kayak di Gondang ini contohnya. Nah, pramuka, kemah, nanah itu cocok di sini. Kenapa harus jauh-jauh ke Wonosalam, ke Batu ya? Ini kadang-kadang hanya apa ini gengsi aja kan ini ya. Nah, ini saya berharap warga masyarakat ya, kita mari ya, kita mengakui kehebatan daerah kita sendiri. Ya. Nah, alhamdulillah kita bisa kerjasama dengan perhutani yang luar biasa. Ya. Jadi ini tentu akan menambah khasanah wisata di Lamongan. Terima kasih Pak. Baik, itu tadi kalau dari Dinas Pariwisata ya, bagaimana cara perizinannya, prosedurnya seperti apa, sudah dijelaskan. Nah selanjutnya kalau dari perhutani sendiri Bapak seperti apa? Oh iya, makasih Mbak Nawa. Perhutani itu berdirinya itu berdasarkan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2010 dengan berbagai macam usaha. Salah satu usaha yang bisa dikembangkan oleh perhutani adalah wisata. Sehingga kalau kaitannya dengan wisata, maka itu sudah bagian dari usaha yang memang sudah diperbolehkan oleh negara, oleh pemerintah untuk mengembangkan wisata ini. Sehingga siapapun masyarakat atau mungkin pemerintah daerah yang kemudian berkolaborasi dengan kita, maka sudah langsung running well lah. Yang penting kita syaratnya kita bikin perjanjian kerjasama, bagaimana kita akan mengembangkan ke sana. Itu sudah lebih cukup, lebih simpel. Jadi contoh saja sini misalnya dengan Sipak, gitu. Kita belum ada setahun ini sudah jadi begini kan begitu ya. Jadi dan itu memang komitmen kami gitu dari sisi, karena bagian dari kalau dari sisi bisnis itu bagian dari bisnis. Dari sisi kelola sosial itu mendapat tadi manfaat sosialnya ke depan. Dan saya tertarik tadi Pak Kadis bilang apa itu pramuka ya. Kebetulan ini ini kan luasnya 15 hektar nih, 15 hektar. Ada satu lokasi yang memang rencana ke depan dialokasikan untuk camping ground dan wisata. Kapasitas mungkin bisa sampai ribuan lah, 1.000, 2.000. Nah, saya pikir nanti dinas-dinas pendidikan dan yang lain, dan termasuk mungkin tadi misalnya harus ke Wonosalam, mungkin suatu saat Wonosalamnya harus ke sini ya. Itu harapan kita karena view-nya mungkin jauh lebih bagus. Jadi yang ke depan barangkali ditambahkan bagaimana kita mengembangkan brand ya. Ini menjadi salah satu PR bagi semua praktisi, bagaimana membangun branding sehingga itu tadi yang disampaikan, Singapura itu ternyata tidak lebih baik dibanding Pantai Brondong misalnya. Tapi karena membangun brandnya luar biasa, itu yang kemudian harus
sebagai praktisi mungkin harus dikuatkan. Kira-kira begitu. Itu ya. Jadi gini Mbak, saya menambahi sedikit, ini agak keluar segmen, jadi mungkin kembali ke segmen berapa lah. Ada hal yang lupa saya sampaikan, utamanya ke masyarakat Kabupaten Lamongan, bahwa kita wajib berbangga sekarang ini sudah terwujud atau sudah mulai bermunculan wisata-wisata baru di sini yang memang itu layak dikunjungi. Saya berpikir ini kesempatan untuk pengusaha tour and travel misalnya, atau pelaku-pelaku wirausaha wisata yang sifatnya pribadi-pribadi gitu, mereka bisa buka on trip ke wilayah Lamongan Selatan. Seperti itu, kira-kira seperti itu. Nah, destinasinya kemana aja? Biasanya orang berwisata itu kan tidak pada satu tujuan, Mbak. Kan begitu. Kan mesti kan ada dari A ke B ke C dan lain-lain kan begitu. Sekali jalan. Di Lamongan Selatan ini, Mbak, kira-kira 5 tahun yang lalu itu kan belum ada Wigo kan waktu itu. Ya kita akui bersama bahwa dengan adanya Wigo masuk ke sini itu mengangkat okupansi pengunjung di Waduk Gondang. Tentu seperti itu. Karena sebelumnya kalau orang ke Waduk Gondang itu tidak ada destinasi yang lain, mereka malas. Setelah itu kemana kan gitu. Atau misalnya ke WBL, ya sudah sehariannya aja itu di WBL. Saya berpikir, dan waktu itu juga saya sampaikan ke forum gathering pengusaha Jatim kalau nggak salah di depan Pak Bupati juga, bahwa Lamongan itu potensinya luar biasa. Apalagi sekarang ada Masjid Amira, saya sebut gitu ya. Nanti dari wilayah selatan itu destinasinya ke Namira dulu, terus nanti ke Gunung Mas, ke Wigo, ke Waduk Gondang, ke Cipak. Nanti misalnya kalau ada lagi di Gunung Ratu, di Patean, banyak lahan seperti itu. Ini kan akan menjadi daya tarik yang luar biasa. Tentu ini menjadi dominasi perhutani dalam hal ini, memberikan peluang sebesar-besarnya terhadap kita semua untuk menyambut, seperti itulah kira-kira. Dan sudah diserahkan oleh Pak Kadis tadi bahwa perizinannya itu tidak sulit, ya toh. Hanya yang sulit itu kan di angan-angan sebenarnya, dan kita salah orang gitu kan, kira-kira seperti itu. Nah ini sudah disemanggakan sama Pak Kadis, kalau memang Bapak Ibu saudara-saudara sekalian mau membuat tempat wisata untuk yang urusan dengan pemerintah daerah, langsung berkonsultasi dengan beliau kan, gitulah kira-kira. Kaitannya dengan itu di lahan perhutani, langsung saja berhubungan dengan Pak Ratno seperti itu, mungkin melalui aspernya atau apa, langsung aja begitulah kira-kira. Gitu Mbak, saya kira seperti itu ya. Itulah, berarti kira-kira. ini juga jadi contoh yang lain ya, kalau misalnya ada wisata yang masih belum punya izin, nah langsung aja, karena yang namanya dari Dinas Pariwisata dan juga Perhutani juga sudah welcome, jadi mungkin yang belum ada izinnya bisa langsung ke Pak Kadis, Pak Suratno juga ya. Ya, selanjutnya Bapak untuk Jipak sendiri nih. Nyebutnya Jipak, Mbak. Jipak. Itu maksud saya kan begini, supaya kekinian gitu ya. Oh, iya. Nah, sebenarnya gini, inisiasinya kan Gondang Pak gitu aja sudah. Ya, saya memang kami ini cukup ada sedikit pembeda antara Waduk Gondang dengan Gondang Pak ini. Ini kan bernuansa taman hutan gitulah, kira-kira seperti itu. Tapi yang ramah muslim gitulah kira-kira. Ini nanti kedepannya seperti itu. Biar image yang namanya sering konsepnya buat seperti itu. pacaran hilang. Ya, saya menghilangkan image itu karena Nyun Sewu sebelumnya ini kan tempat sampah yang dipakai untuk pacaran orang, kita bersihkan sehingga menjadi bersih. Hanya bermodalkan saya disupport sama Pak ADM waktu itu, ya toh, wes meluwayu gitu Mbak, ya gitulah kira-kira ceritanya seperti itu. Ya alhamdulillah semuanya menjadi manfaat berkah. Alhamdulillah juga diterima semuanya, masyarakat mendukung, dinas mensupport, gitu. Apalagi pihak perhutani selalu membina kami dan memberikan peluang sebesar-besarnya kami mau berkarya apa. Ya ini sedikit saya berpromosi kalau boleh, bahwa di Gondang Pak ini tentu tidak sama dengan di Waduk Gondang maupun di Wigo maupun di Gunung Mas. Supaya saya berkeinginan bahwa ini saling melengkapi. Seperti yang disampaikan oleh Pak Ratno waktu itu ke kami, bahwa kita ini membuat usaha wisata tempat wisata ini tidak boleh saling bersaing. Kalau dalam pemahaman dan pemikiran saya, usaha apapun itu jangan berpikir bersaing, tapi harus bersinergi. Harus bersinergi dan harus saling menunjang, harus saling menghidupi. Tidak boleh dalam pikiran kita itu mati kamu, nggak boleh itu, nggak boleh.
Ya. Jadi kalau bisa, kalau ada yang tidak tumbuh itu kita harus prihatin. Semuanya harus hidup. Ya, kan begitulah filosofinya, supaya semua hidup gitulah kira-kira. Nah, itu akan menjadi energi yang bagus, kira-kira begitulah. Di tempat kami ini, Mbak, itu mungkin kalau boleh saya promosikan, keunggulannya adalah tempatnya teduh. Seperti itu. Kalau kita lihat suasana ini kan ya seperti di Malang, kira-kira seperti itulah. Benar. Nah, seperti di Malang gitu. Nah, mengenai wahana-wahananya apa sih yang nanti akan diwujudkan, dikembangkan? Ini kan sudah ada spot-spot selfie. Kalau spot selfie kan tidak berbiaya tinggi, Pak. Kan gitu kan ya. Kita memanfaatkan kondisi alam, terus kita sesuaikan desain. Nanti dibangun kubu-kubu ini misalnya, itu kan sudah bisa dipakai untuk selfie. Yang penting saya berpikir ini harus instagramable gitulah kira-kira. Itu yang pertama. Yang kedua, ada bumi perkemahan yang kita siapkan. Terus ada petik buah yang sudah disiapkan oleh perhutani di sana. Ya. Nah, mengenai petik buah ini, Mbak, kebetulan di sini kan ada petani-petani yang di masyarakat itu. Kebetulan lahan itu kan dikelola oleh petani juga. Tapi memang seperti yang dikatakan oleh Pak Adem, itu tidak begitu tanamannya itu tidak begitu, kadang-kadang kena hama, kena apa gitulah kira-kira. Itu nanti kita tanami belimbing, kita tanami kelengkeng, kita tanami murus apa sebagainya. Kita kerjasamanya dengan petani-petani yang ada di masyarakat seperti itu, kira-kira seperti itu. Nah, selain itu ada water play. Water play itu untuk mainan air anak-anak gitulah. Kita memang sengaja tidak membangun kolam renang, Mbak, karena di tempat lain juga tidak ada kolam renang, kebetulan tidak jauh dari sini. Kalau ada pengunjung yang menyarankan saya, Pak, bikin kolam renang supaya rame. Nah, kalau pengen renang di sana saja, gitulah kira-kira. Supaya kan kita tidak saling bergesekan gitu. Saya pinginnya seperti itu. Jadi ada keunggulan-keunggulan di masing-masing objek wisata ini. Seperti di Waduk Gondang itu keunggulannya apa? Lihat danau. Benar. Jadi begitu. Nah, kira-kira begitulah, Pak. Ya, luar biasa sekali. Semakin seru perbincangan kita di siang sore hari karena teduh sekali, Pak. Ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kita kembali lagi di Bincang-Bincang. Selain memiliki wisata alam, Lamongan juga memiliki wisata religi dan sejarah. Salah satunya yakni Makam Sunan Derajat. Penyebaran agama Islam di Pulau Jawa tidak bisa dipisahkan dari Sunan Derajat. Ajaran-ajaran Sunan Derajat masih bisa diaplikasikan untuk kehidupan masyarakat saat ini. Tak heran jika setiap harinya Makam Sunan Derajat banyak dikunjungi masyarakat untuk berdoa dan berziarah. Museum Sunan Derajat terletak di Komplek Makam Sunan Derajat dan dikelola oleh pemerintah Kabupaten Lamongan. Museum ini mengoleksi ratusan benda peninggalan Sunan Derajat semasa mengajarkan agama Islam di Pulau Jawa. Di era pandemi, peziarah Makam Sunan Derajat dituntut untuk memiliki kesadaran tinggi, senantiasa memakai masker dan mencuci tangan, serta melakukan social distancing. Ayo dolan nang Lamongan. Waduk Gondang. Waduk Gondang adalah salah satu objek wisata yang ada di Kabupaten Lamongan. Waduk Gondang memiliki manfaat untuk masyarakat sekitar. Dibangun untuk pengairan sawah, irigasi, dan pariwisata. Suasana yang rumbun dikelilingi oleh pepohonan membuat wisata Waduk Gondang cocok untuk wisata keluarga. Arena bermain, kebun binatang mini, juga menunjang wisata ini untuk dikunjungi para wisatawan. Di era pandemi, Waduk Gondang senantiasa menerapkan protokol kesehatan. Melakukan screening kesehatan, seluruh pengunjung diwajibkan untuk memakai masker dan mencuci tangan, serta menerapkan social distancing.
Ayo dolan nang Lamongan. Pemirsa, terima kasih masih di Bincang-Bincang, dan kali ini kita akan ikuti bersama closing statement dari bapak-bapak narasumber. Langsung saja Bapak, dipersilakan. Jadi alhamdulillah pertemuan pada siang hari ini insya Allah pertemuan yang penuh barokah. Amin. Amin. Kita bisa bertemu dengan Pak Suratno. Bapak Suratno selaku DM. KBH Mojokerto, Pak. Jadi ini akhirnya menemukan beberapa solusi-solusi kaitannya dengan pengembangan pariwisata di Kabupaten Lamongan ke depan. Jadi ini kekayaan alam yang berupa perhutani, utamanya Lamongan wilayah selatan ini yang sangat luas, sehingga akan membuka lahan-lahan pariwisata ke depan. Kami dari Dinas Pariwisata tentu mendorong warga masyarakat, kemudian desa-desa yang kebetulan berdekatan dengan perhutani bisa membuka taman-taman wisata di desanya masing-masing. Kemudian yang kedua, dari pebisnis pariwisata, monggo kita ini langkah untuk maju ke depan, untuk membangun Lamongan ke depan. Memang harus pariwisata dikedepankan. Ya. Karena cirinya negara maju, daerah maju itu pasti pariwisatanya maju. Nah, maka ini harus kita awali dari sini. Ini untuk mari semua pihak bersama-sama. Kami dari Dinas Pariwisata akan selalu memberikan fasilitas-fasilitas kaitannya dengan kemudahan-kemudahan perizinan dan pembinaan, Ya. sehingga nanti akan kemaslahatan ini kepada warga masyarakat Kabupaten Lamongan. Kemudian harapan kita dengan banyaknya taman-taman wisata akan memperbesar PAD di Kabupaten Lamongan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Nawa. Kami dari Perhutani juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi luar biasa nih pada Pak Kadis dan juga Pak Yudi ya atas kesempatan kita ngobrol hari ini. Dan perhutani khususnya yang masuk dalam wilayah Lamongan Selatan ada potensi yang sangat luas, sangat besar untuk dikembangkan wisata. Monggo siapapun masyarakat praktisi bareng-bareng kembangkan, kita siap berkolaborasi. Zamannya sekarang adalah zaman kolaborasi dan sinergi. Ya. Ayo majukan wisata di Lamongan Selatan. Dan dengan demikian kita berharap masyarakat juga akan menjadi lebih sejahtera karena ekonominya akan tumbuh, ya. Jadi harapan kami kolaborasi sinergi antara perhutani dengan Pemkab Lamongan dalam hal ini Dinas Pariwisata dan seluruh stakeholder itu ayo kita dorong ke depan untuk lebih baik lagi, bangun wisata baik siang maupun malam, termasuk di sini dimungkinkan juga untuk buat wisata malam. Nah, saya pikir wisata malam yang positif ya, bukan wisata malam yang nggak positif. Ini adalah sesuatu yang baru yang kemudian bisa memberikan khasanah baru untuk perkembangan industri wisata di wilayah Lamongan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nawa. Mungkin untuk mengakhiri perbincangan kita, saya sangat berterima kasih terhadap semua pihak yang sudah datang ke tempat kami. Tentu satu hal penting yang sekarang ini menjadi pemikiran besar saya untuk maju ke depan, bahwa komunikasi adalah penting. Jadi begini, kalau kita tuntaskan berkomunikasi, insya Allah tidak ada persoalan. Seperti yang sekarang ini kita jalani bersama, ini kan karena komunikasi. Seperti yang sebelumnya kami alami ada sedikit hal mengenai perizinan. Ternyata memang ya mungkin kami kurang komunikasi. Itu. Kalau saya sudah berkomunikasi di
masyarakat, di perhutani, di dinas mungkin saya kurang komunikasi karena memang kami ada manajemen yang mana itu ada LO, semacam LO gitulah, lawyer officer gitu ya. Itu untuk mengurus perizinan kami di tataran pemerintah daerah gitu. Namun demikian ini mungkin kesalahan kami. Oh berarti saya harus berkomunikasi langsung dengan top leadernya. Nah, seperti itulah kira-kira. Jadi intinya kita jangan takut berinovasi. Namun demikian kita juga harus berkomunikasi dengan baik. Kira-kira seperti itu. Tentu ini akan menjadi sinergi yang luar biasa antara kita semua. Prinsip kita utamakan ajas manfaat dan saling mendukung, saling membantu dan saling mensupport, kira-kira seperti itu, sehingga energinya menjadi sangat positif. Kalau energinya sudah sangat positif, maka tidak ada hal-hal yang sifatnya itu negatif. Nah, ini yang perlu kita hindari kan begitu. Ini mungkin saya juga mewakili teman-teman praktisi lain. Mungkin nanti ini juga secara offline saya sampaikan ke teman-teman praktisi bahwa kalian jangan takut. Karena kami tidak menganggap praktisi-praktisi yang lain itu sebagai pesaing, tapi sebagai sinergitas bagi kami untuk saling mendukung dan saling menunjang. Kira-kira seperti itu, Mbak. Terima kasih. Ya, diucapkan terima kasih kepada Bapak Susianto, Bapak Suratno, dan juga Bapak Teguh Wahyudi. Dan pemirsa, demikianlah tadi bincang-bincang bersama Bapak-bapak narasumber yang luar biasa. Saya Nawa Rahma beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.